belajar tentang relasi dan fungsi di kelas 8 semester ganjil. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi seperti kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Yang keduanya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kegiatan pembelajaran pembelajaran discovery dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi. Maka kalian adik-adik semua bisa atau dapat yang pertama mendefinisikan pengertian relasi dan fungsi dengan jujur dan berani mengungkapkan pendapat. Kemudian yang kedua adalah menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan penggunaan pasangan berurutan dengan benar dan teliti. Selanjutnya yang ketiga, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan benar dan tanggung jawab. Selanjutnya, yang pertama adalah relasi. Apa sih relasi itu? Nah, pengertian relasi adalah relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Contohnya, ada himpunan A, diantaranya anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan anggota himpunan B adalah 1, 2, dan 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasinya adalah kurang dari, maka diagram panah himpunan A yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya adalah 1, 2, dan 3. Karena nama relasinya adalah kurang dari, maka tanda panah itu harus sesuai, ya. Jangan satu panahnya ke satu, karena itu bukan dari kurang dari, melainkan sama dengan. Yang benar itu adalah satu panahnya kedua, kemudian satu panahnya ketiga, dua panahnya ketiga. Karena satu itu satu kurangnya dari dua. Jadi hingga anggota himpunan A-nya adalah 1, anggota himpunan B-nya adalah 2, maka kita hubungkan menjadi 1 kurangnya dari 2. Kemudian panah yang keduanya adalah 1 kurang dari 3. Jelas, 1 itu kurang dari 2 dan kurang dari 3. Kemudian untuk panah yang kedua, 2 kurang dari 3. Panahnya sesuai. Tidak bisa dengan 2 dengan 2 atau 2 apalagi dengan 1. Karena itu tidak sesuai dengan nama relasi kurang dari. Kemudian menyatakan suatu relasi itu ada 3. Yang pertama, relasi antara dua himpunan yang dapat dinyatakan dengan 3 cara. Dengan yang pertama adalah diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Betul sekali, yang pertama adalah diagram panah. Contohnya, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Bagaimana kalian membuat diagram panah apabila himpunan A-nya adalah anak? Himpunan A-nya adalah nama, berarti nama orang tersebut. Diantaranya adalah Anto, Andi, Budi, dan Badri. Kemudian anggota himpunan B-nya adalah olahraga atau seperti voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Karena datanya di atas itu sudah ada, jika Anto suka sepak bola, maka kita hubungkan Anto dengan sepak bola. Maka panahnya adalah Anto ke sepak bola. Kemudian Andi dipasangkannya dengan voli dan bulu tangkis. Betul sekali, karena Andi memilih dua himpunan B. Kemudian Budi memilih 2 juga, basket dan sepak bola. Maka panahnya adalah ke basket dan ke sepak bola. Begitu juga dengan Badri ke basket dan sepak bola. Nah, hubungan ini atau nama relasi ini kita masukkan atau kita namakan, yaitu suka akan. Coba kita masukkan, Anto suka akan sepak bola.
Andi suka voli dan bulu tangkis. Budi suka basket dan suka sepak bola. Badri suka basket dan suka sepak bola. Jadi kedua himpunan ini ada relasinya. Namanya adalah suka akan, ya. Bisa juga nama relasinya hobi atau apapun, yang penting itu himpunan A dan B-nya adalah nyambung. Kemudian yang kedua adalah diagram kartesius. Seperti ini menggunakan koordinat kartesius. Ada X dan Y. X yang mendatar, Y-nya tegak. Contohnya, diketahui himpunan A sama dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan B-nya itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 10. Coba kalian gambarkan diagram kartesius menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebihnya dari. Nah, bagaimana gambarnya? Seperti gambar di samping ya. Nah, titik koordinatnya adalah 2 dengan 1. 2 dihubungkan dengan 1. Kemudian 3 dihubungkan dengan 2. 4 dihubungkan dengan 3. 5 dihubungkan dengan 4. Coba kita masukkan relasinya. Relasinya adalah 1 lebihnya dari. Nah, coba lihat di diagramnya adalah 2 lebihnya 1 dari 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Berarti terbukti ya pasangannya. Kemudian 3 dipasangkan dengan 2. Karena 3 itu 1 lebihnya dari 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian yang 4 juga 1 lebihnya dari 3. Maka 3 tambah 1 adalah 4. Begitu juga dengan 5 lebihnya dari 4. Maka 4 tambah 1 itu sama dengan 5. Nah, terbukti. Jadi himpunan A dan himpunan B-nya ada relasinya atau hubungannya. Itu dengan cara diagram kartesius. Kemudian yang ketiganya adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Contoh yang tadi adalah 3,2,1, kemudian 3,2, 4,3, dan 5,4. Itu dengan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya kita beralih ke fungsi. Apa fungsi itu? Nah, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Tepat satu artinya tidak boleh dari dan tidak boleh kurang dari satu, atau suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Untuk fungsi dari A ke B diperlukan syarat, yaitu mempunyai 2 himpunan A dan B. Untuk melihat apakah suatu relasi antara 2 himpunan adalah fungsi, dan perlu diperhatikan adalah setiap anggota daerah asal harus mempunyai hubungan dengan satu saja anggota daerah kawan. Fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, seperti relasi, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang ketiganya adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Contoh yang tadi adalah 3,2,1, kemudian 3,2, 4,3, dan 5,4. Itu dengan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya kita beralih ke fungsi. Apa sih fungsi itu? Nah, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Tepat satu artinya tidak boleh dari dan tidak boleh kurang dari satu, atau suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Untuk fungsi dari A ke B diperlukan syarat, yaitu mempunyai 2 himpunan A dan B. Untuk melihat apakah suatu relasi antara 2 himpunan adalah fungsi, dan perlu diperhatikan adalah setiap anggota daerah asal harus mempunyai hubungan dengan satu saja anggota daerah kawan. Fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, seperti relasi, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius.
Dengan himpunan pasangan berurutan, contohnya seperti ini. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 25. Dan himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Nah, bagaimana kalau kuadrat dari ya? Coba kita lihat. Himpunan pasangannya 1,1. Nah, ini dilambangkan dengan kurung kurawalnya berbeda ya. 1,1, kemudian 4,2, 9,3, 16,4, 25,5. Artinya apa? Karena nama relasinya adalah kuadrat dari, maka 1 itu kuadrat dari 1,1. Kemudian 4 itu kuadratnya dari 2, jadi 4,2. Kemudian 9 itu kuadrat dari 3, maka 9,3. 16 itu adalah kuadrat dari 4. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Kemudian yang terakhir 25 adalah kuadrat dari 5. 5 dikuadratkan hasilnya 25. Maka pasangan berurutannya seperti ini. Bisa dipahami ya adik-adik sekalian? Dengan himpunan pasangan berurutan, contohnya seperti ini. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 25. Dan himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Nah, bagaimana kalau kuadrat dari ya? Coba kita lihat. Himpunan pasangannya 1,1. Nah, ini dilambangkan dengan kurung kurawalnya berbeda ya. 1,1, kemudian 4,2, 9,3, 16,4, 25,5. Artinya apa? Karena nama relasinya adalah kuadrat dari, maka 1 itu kuadrat dari 1,1. Kemudian 4 itu kuadratnya dari 2, jadi 4,2. Kemudian 9 itu kuadrat dari 3, maka 9,3. 16 itu adalah kuadrat dari 4. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Kemudian yang terakhir 25 adalah kuadrat dari 5. 5 dikuadratkan hasilnya 25. Maka pasangan berurutannya seperti ini. Bisa dipahami ya adik-adik sekalian? Oke, kalau bisa kita lanjut. Untuk lebih memahami pengertian fungsi, perhatikan contoh berikut. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Ada 2 himpunan A dan B. Himpunan A anggotanya adalah 0, 2, 4, dan 6. Anggota himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka himpunan A-nya itu adalah dinamakan daerah asal, atau bahasa lainnya adalah domain. Kemudian anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 itu kita namakan daerah kawan. Kawannya dari anggota A, atau kita sebut dengan kodomain. Ya. Dalam fungsi itu ada istilah domain, kodomain, dan rank. Nah, selanjutnya rank itu apa? Rank itu adalah daerah hasil. Daerah hasil dari himpunan A dan himpunan B. Tidak semua anggota B itu disebut rank, tetapi tergantung dari apa atau mana yang dipilih oleh anggota A. Contohnya seperti ini. 0 itu kita pasangkan ke 2. 2 dipasangkan ke 1. 4 dipasangkan ke 2. 6 dipasangkan ke 5. Tidak ada yang memilih 3 dan 4 karena bukan pasangannya. Nah, yang namanya daerah hasil itu atau ranknya itu adalah hasil dari anggota B yang dipilih oleh anggota himpunan A. Maka kita namakan daerah hasil atau rank.
Jadi hasilnya adalah 1, 2, dan 5 daerah hasilnya. Bisa dipahami adik-adik? Semuanya? Oke, kita lanjut. Himpunan A disebut daerah asal atau daerah definisi domain. Fungsi atau kita lambangkan dengan DF biasanya. Himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Kita lambangkan dengan KF. Himpunan sebuah anggota B yang dipasangkan dengan anggota A itu dinamakan daerah hasil atau daerah rank. Fungsi itu adalah RF. Nah, seperti yang tadi disampaikan adalah daerah hasilnya. Jika A anggota daerah asal, maka anggota daerah hasil yang bersesuaian dengan A disebut bayangan dari A atau peta dari A. A memetakan yang lain oleh fungsi F dan dinyatakan dengan FA. Himpunan semua bayangan membentuk daerah hasil fungsi tersebut. FA juga disebut nilai fungsi untuk A. Nah, di sini ada contohnya. Berikut contoh permasalahan sehari-hari yang didapat diselesaikan dengan fungsi. Diketahui dua himpunan A dan B sebagai berikut. Himpunan A-nya adalah Epa, Roni, Tia, dan Dani. Dan himpunan B-nya adalah merah, putih, biru. Nyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B dengan relasinya menyukai gambar. Dan dinyatakan dengan 3 cara. Tentu kalian bisa kan? Sudah seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, ini contohnya yang pertama adalah dengan diagram panah. Epa dihubungkan dengan merah, berarti Epa menyukai gambar merah. Kemudian Roni dihubungkan dengan hitam, maka Roni itu menyukai gambar hitam. Tia juga menyukai gambar merah. Sedangkan Doni dihubungkan dengan biru, maka Dani menyukai gambar biru. Selanjutnya dengan atau himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Untuk relasi ditulis adalah Epa, merah, Roni, hitam, Tia, merah, Dani, biru. Nah, selanjutnya untuk diagram kartesiusnya adalah seperti ini. Epa dihubungkan dengan merah, Roni dihubungkan dengan hitam, Tia dengan merah juga, kemudian Dani dengan biru. Nah, tentunya ini sama dengan seperti yang di awal Bapak sampaikan, menggunakan diagram kartesius. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin hari ini Bapak cukupkan sekian untuk materi, relasi, dan fungsi. Tetap patuhi protokol COVID-19. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelimanya mengurangi mobilitas. Sekian dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Andi dalam pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini masih tentang relasi dan fungsi, yaitu pertemuan keduanya. Kompetensi dasar masih sama dengan yang pertemuan pertama, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi seperti kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang keduanya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajarannya, ini masih dengan pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi. Kalian diharapkan bisa menentukan rumus fungsi dengan benar dan teliti. Yang keduanya, menghitung nilai fungsi dengan benar dan tepat. Yang pertama adalah menghitung nilai fungsi dan notasi fungsi.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk melambangkan fungsi kita gunakan huruf kecil ya, seperti F, G, H dan seterusnya. Sehingga kita sebut fungsi F, fungsi G dan fungsi H ya. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B kita notasikan dengan F titik 2 A memetakan ke B atau panahnya ke B ya, atau F titik 2 X panahnya Y atau ke Y dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Nah, atau bisa aja disebut seperti ini, F memetakan X ke Y. Nah, seperti itu yang tadi ya. Penulisan lain dari notasi F memetakan X ke Y yaitu ditulis dengan Fx sama dengan Y yang disebut sebagai rumus fungsi F. Menentukan nilai fungsi yang dinotasikan dengan F memetakan X ke Y atau dirumuskan dengan Fx sama dengan Y adalah menentukan nilai Y atau Fx jika nilai X-nya diberikan. Misalkan, nah, seperti ini contohnya. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B menurut aturan adalah F memetakan X ke anggota 2X plus 1. Dapat dilihat bahwa X merupakan anggota domain. Fungsi F memetakan X ke 2X plus 1 berarti fungsi F memetakan X ke 2X tambah 1. Oleh karena itu, bayangan X oleh fungsi F adalah 2X tambah 1. Jadi, dapat dikatakan bahwa Fx sama dengan 2X ditambah 1 adalah rumus untuk fungsi F. Nah, pada bagian ini, kamu akan mempelajari cara menghitung nilai fungsi. Pelajari contoh soal berikut. Diketahui fungsi F memetakan X ke 2X min 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukan yang pertama adalah F1, yang kedua adalah F2, kemudian yang ketiganya C, bayangan dari 2 min 2 oleh F, yang keempatnya nilai F untuk X sama dengan min 5. Yang kelimanya nilai X untuk Fx sama dengan 8. Dan yang terakhir nilai A jika FA-nya sama dengan 14. Nah, ini hampir sama ya bentuknya ya adik-adik. Jangan sampai kalian keliru. Untuk alternatif penyelesaiannya adalah diketahui F memetakan X ke 2X min 2 pada himpunan bilangan bulat. Dengan demikian rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2x min 2. Nah, bagaimana untuk penyelesaian nomor 1? Tepat sekali. Karena rumusnya adalah 2x min 2, maka substitusikan saja. X-nya adalah 1. Maka jadi F1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sama, tinggal substitusikan saja. X-nya adalah ganti dengan 2. F2 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 2, hasilnya adalah, betul sekali, hasilnya 2. Kemudian yang ketiganya, bayangan min 2 oleh F sama dengan F min 2. Jadi F min 2 itu sama dengan, nah sama aja, substitusikan lagi nilai X-nya diganti dengan min 2. Jadi 2 dikali min 2 dikurangi 2, hasilnya adalah min 6. Betul sekali. Kemudian yang keempatnya, nilai F untuk X sama dengan min 5. Sama juga, ini hasilnya adalah substitusikan F sama dengan min 5 ke 2 kali min 5 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah, betul, min 12. Kemudian yang kelimanya adalah nilai X untuk Fx sama dengan 8.
Nah, berarti nilai 2x min 2 itu sama dengan 8. Maka kita pindah ruaskan yang 8-nya, yang 2-nya menjadi positif. Menjadi 2x sama dengan 8 tambah 2. Maka 2x-nya itu adalah 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Betul sekali. Kemudian yang keenamnya, nilai A jika FA-nya sama dengan 14. Nah, bagaimana yang ini? Sama juga. Ini fx-nya kita ganti dengan A. Maka 2A min 2 sama dengan 14. Maka sama caranya dengan yang nomor 5 tadi. 2A sama dengan 14. Kita pindah ruaskan 2-nya menjadi positif. Kita jumlahkan 2A sama dengan 14 tambah 2 jadi 16. Maka A-nya adalah 16 dibagi 2 hasilnya betul sekali 8. Nah, selanjutnya adalah menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data fungsi diketahui. Suatu fungsi dapat ditentukan rumus fungsinya jika nilai data diketahui. Bagaimanakah caranya? Untuk menjawabnya, pelajari contoh soal berikut ini. Fungsi H pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Hx sama dengan Ax plus B, dengan A sama dengan min 4 dan H satunya adalah 5. Tentukan nilai A dan nilai B. Kemudian tentukan juga rumus fungsi tersebut. Nah, bagaimana adik-adik kalian, adik-adik semuanya bisa menjawab? Apakah sudah bisa menjawab? Oke, coba perhatikan alternatif jawabannya. Hx sama dengan bentuk umumnya adalah Ax plus B. Oleh karena H min 2 sama dengan min 4, maka H1 sama dengan min 5. Nah, maka H min 2 sama dengan A min 2 ditambah B sama dengan 4. Kemudian persamaannya adalah H1 sama dengan A1 tambah B sama dengan 5. Nah, ini kita buatkan dulu persamaannya ya. Persamaan satunya adalah min 2 ditambah B sama dengan min 4. Maka nilai B-nya sama dengan 5 dikurangi A. Itu kita buat persamaan 2-nya. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Maka diperoleh min 2A tambah B sama dengan min 4. Min 2A tambah, karena B-nya adalah 5 min A sama dengan min 4. Kemudian min 2A tambah 5 dikurangi A sama dengan min 4. Min 3A ditambah 5 sama dengan min 4. Karena ditambahkan dari min 2 ditambah min A sama dengan min 3A. Selanjutnya min 3A sama dengan min 9. Dari mana min 9? Dari min 4 dikurangi 5. Jadi min 9. Maka nilai A-nya adalah min 9 dibagi min 3 adalah 3.
Kemudian substitusikan nilai A sama dengan 3 ke persamaan 2. Maka diperoleh B sama dengan 5 min A, maka B sama dengan 5 dikurangi 3. Maka B-nya adalah 2. Nah, kita dapatkan nilai A-nya dan B-nya sudah dapat. Nilai A-nya 3 dan nilai B-nya adalah 2. Oleh karena itu, rumusnya adalah karena HX tadi AX plus B, maka A-nya kita ganti dengan 3, B-nya kita ganti dengan 2, maka hasilnya adalah rumus fungsinya HX sama dengan 3X plus 2. Oke, bisa dipahami adik-adik sekalian untuk pertemuan kali ini?